Oke, baik. Saat ini kita akan belajar tentang sains. Kita buka buku sains kita di halaman 2. Nah, di situ kita akan melihat peta konsep tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dan kita saat ini akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dan di sini kita lihat untuk tumbuhan bisa berkembang biak dengan cara vegetatif dan juga generatif. Vegetatif itu bisa dibilang atau disebut bahwa perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Itu vegetatif, tanpa perkawinan ya. Kalau generatif itu dengan perkawinan, perkembangbiakan tumbuhan dengan perkawinan. Dan vegetatif sendiri ada dua cara vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan yang dibuat oleh manusia. Vegetatif alami ada contoh-contohnya, nanti dibaca ada penjelasannya, dan vegetatif buatan juga ada contohnya, ada penjelasannya juga. Bahkan generatif yang perkembangbiakan melalui generatif itu ada dua juga tahapnya, melalui penyerbukan lalu pembuahan. Oke, kita lanjut ke halaman 3. Halaman 3 nanti dibaca lagi ya. Ini Miss jelaskan sedikit nih. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina. Berarti tidak ada perkawinan, tapi bisa menghasilkan keturunan. Dan kita langsung aja ke penjelasannya, yaitu yang cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami diuraikan sebagai berikut. Ini menghasilkan spora. Jadi ada perkembangbiakan vegetatif ya dengan cara alami, yaitu yang pertama dengan spora. Dengan spora bisa dilihat di situ contohnya, dan nih spora, ada kotak spora kecil-kecil, ini baru kotaknya dan di dalamnya ada serbuknya. Ini hanya bisa dilihat dengan memakai mikroskop gitu, di dalamnya ada serbuk-serbuknya. Oke, ini contohnya tumbuhan paku. Nanti ada di sekitar kita tumbuhan paku. Dan yang kedua akar tinggal, yaitu seperti apa? Lengkuas. Nah, ini lengkuas. Yang ketiga itu umbi lapis, itu bawang merah ya, bawang merah. Dan ini umbi batang. Umbi batang contohnya tumbuhan kentang. Lalu selanjutnya ada contoh lagi nih, ini kentang. Dan yang kelima itu dengan geragi atau stolon, yaitu pada tumbuhan stroberi. Nah, bisa dilihat ya. Dan nomor 6 menghasilkan tunas. Tunas itu pisang, seperti pisang, pohon pisang. Dan ini pohon bambu. Pohon bambu juga menghasilkan tunas. Berikutnya nomor 7, contoh nomor 7 itu cocor bebek. Nah, ini di pinggirnya ada tunas-tunas baru. Oke, selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang dibuat manusia. Itu contohnya ada cangkok, ada stek. Steknya pun ada dua, stek batang dan juga stek daun. Miss cepat aja ya ini ya. Ini contohnya juga nanti bisa dibaca. Karena IPA harus banyak membaca sendiri ya. Dibaca. Dan ini juga selanjutnya contohnya tadi ada runduk. Nah, ini dilihat. Tumbuhan dikembangbiakan dengan cara runduk. Nah, seperti itu. Oke, dan ada okulasi tempel. Dibaca juga. Dan juga sambung. Selanjutnya kita langsung ke perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, secara generatif itu secara perkawinan. Jadi dalam suatu bunga itu ada putik sari, ada benang sari. Nah, putik sari ini yang disebut sebagai wanitanya, dan serbuk sari ini biasanya disebut sebagai laki-lakinya. Nah, nanti mereka harus ada pertemuan dan menghasilkan keturunan. Jadi mereka bisa berkembang biak.
Dan selanjutnya bisa dilihat halaman 14 itu ada penjelasan tentang bagian-bagian benang sari juga bagian-bagian putik sari. Lalu nanti tugasnya dikerjakan di halaman 14 itu dikerjakan mulai ini belum. Kita lanjut saja dulu. Halaman 15 jadi terjadinya penyerbukan. Nah, dijelaskan lebih lagi ini penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan terjadi pembuahan, dan ini juga bisa dilihat nih perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berbunga. Ini penjelasan ringkasnya, gambarnya seperti itu. Lalu yang D, perkembangan biji. Nah, selanjutnya dilihat lagi bagian-bagian biji, dilihat lebih lagi, dan setelah selesai membaca, kalian kerjakan tugas halaman 18. 18 itu dikerjakan di hari Selasa ya. 18 di hari Selasa, nanti dikumpulkan di hari Kamis. Oke, itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.